Shalom saudaraku, saya kembali hadir untuk menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan minggu ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, di minggu ini minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Minggu Pentakosta, firman Tuhan yang menjadi renungan ditetapkan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Saya akan baca demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, di minggu pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tema mingguan kita adalah Roh Penghibur dan Kebenaran. Roh Penghibur dan Kebenaran. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kata-kata terakhir, yaitu bahwa Dia akan pergi kepada Bapa, pergi ke tempat dari mana Dia datang, yaitu sorga. Dan oleh karena itulah murid-muridnya berduka cita, bersedih, ketakutan, merasa rugi, merasa gagal. Mereka melihat bahwa bencana besar ada di hadapannya. Karena selama kebersamaan murid-murid dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang membenci murid-murid, yang menyalahkan murid-murid, misalnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, apabila mereka menyerang dan menyalahkan murid-murid selama ini, Tuhan Yesus pasti tampil membela mereka, melindungi mereka, memagari mereka, sehingga mereka tetap aman. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mengatakan Dia akan pergi. Maka murid-murid ini mulai gelisah, takut, dan berduka cita. Mereka bisa bayangkan mereka akan sendiri menghadapi para pembenci, penganiayaan, penolakan dunia. Itu yang akan terjadi. Lalu suasana kesedihan, duka cita, keharuan, dan merasa sangat gagal, penyesalan, itulah yang terjadi. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus
justru mengatakan adalah lebih berguna bagimu. Ayat 7 tadi sangat jelas. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Artinya Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa itu bukan kerugian. Kepergian Tuhan Yesus kembali ke sorga bukan kerugian, bukan kekalahan, bukan kegagalan. Ada dua konsep. Kenapa mereka bisa berbeda? Murid-murid merasa ini sebuah kerugian, kekalahan, tapi Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna. Saudaraku, Tuhan Yesus melihat murid-murid ini perlu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Allah kita di dalam Roh. Selama ini mereka sudah diperlengkapi oleh Allah kita Yesus Kristus secara jasmani, membekali mereka, mengajar mereka secara intelektualitas. Lalu Tuhan Yesus saat ini melihat mereka juga harus diperlengkapi secara spiritualitas, secara rohani. Maka Roh penghibur akan tetap mendampingi mereka. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan akan pergi ke sorga, ke tempat dari mana dia datang, bukan berarti meninggalkan murid untuk berjuang sendiri, tetapi mereka akan didampingi, akan dipimpin, dan akan diajari oleh Roh Kudus, Allah yang dalam bentuk roh, yang memiliki kuasa tidak terbatas. Kalau selama ini Tuhan Yesus mendampingi para murid ini secara jasmani, hanya terbatas di Timur Tengah, secara teritorial, secara lokal. Mereka-mereka yang ada di sekitar itulah yang bisa mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekarang Tuhan Yesus akan melakukan pekerjaan yang lebih besar melalui kuasa Roh Kudus. Dia tidak lagi terbatas di sebuah teritorial, di sebuah tempat secara lokal, tapi dia akan memberikan kuasa secara global, secara universal ke segala tempat, di segala waktu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lebih menguntungkan. Saudaraku, kuasa Roh Kudus yang mendampingi, membimbing, menuntun, dan mengajar para murid ini benar-benar terjadi di perayaan Pentakosta, apalagi pada hari turunnya Roh Kudus itu. Kuasa ini benar-benar sangat terasa, sehingga pada waktu itu 3.000 orang ditobatkan. Karena tadi jelas dikatakan tugas dan fungsi Roh Kudus adalah menginsyafkan dunia akan dosa. Dosa itu bukan dosa pembunuhan, bukan dosa karena tidak beribadah, tapi dosa yang disebut tadi adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus akan mengajar, membuat manusia untuk mengerti dan mempercayai Tuhan Yesus. Saudaraku, sepanjang persekutuan murid-murid dengan Tuhan Yesus, mereka sudah dibekali, sudah diajari sesungguhnya. Beberapa kali Tuhan Yesus mengajar dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah diajari Tuhan Yesus berulang-ulang. Secara intelek, secara logika, murid-murid sudah mengetahui. Tetapi ketika itu terjadi, ternyata mereka semua gugup. Ketika Yesus menderita seperti yang sudah diajarkan, ketika Yesus mati seperti sudah dinubuatkan, mereka ini kaget, murid-murid kaget. Padahal ini sudah diajarkan. Dan ketika pada hari ketiga, Maria mengatakan kepada Petrus dan Yohanes bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur, mereka ini bingung. Itulah kalau pengajarannya hanya secara intelektual,
hanya secara logika, maka Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan Yesus akan mengajar mereka, memasuki kehidupan mereka, rohani mereka, hati mereka. Maka mereka akan memahami, mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus datang, Yesus menebus dosa melalui penyalipan, Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudus. Mereka akan mengerti, akan memahami. Itulah yang terjadi. Dan setelah mentobatkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus juga akan menginsyafkan akan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Kebenaran hanya satu, tidak banyak. Walaupun dunia membuat kebenarannya sendiri-sendiri, tapi Yesus mengatakan kalau roh itu sudah datang, roh penghiburan itu sudah datang, roh kebenaran itu sudah datang, dia akan menginsyafkan dunia akan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan Yesus. Artinya, kebenaran adalah Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus akan meyakinkan dunia bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus yang berasal dari Allah Bapa. Dan juga menginsyafkan akan penghakiman, bahwa penghukuman itu akan terjadi pada saat kedatangannya kedua kali. Dunia sudah dikalahkan, sudah dihukum, sudah ditaklukkan, di mana penyaliban Tuhan Yesus adalah kemenangan yang besar. Maka hukum pembalasan, hukum kebencian tidak berlaku lagi, tapi hukum kasih akan tetap berlaku sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan di sana akan ada pemisahan. Itulah penghakiman yang terakhir. Saudaraku, kuasa Roh Kudus yang datang diutus oleh Tuhan Yesus adalah keuntungan, adalah sukacita, dan adalah kemenangan besar. Melalui Roh Kudus itu, setiap orang percaya sudah dibekali oleh Tuhan kita untuk bisa melewati kehidupannya. Memang benar, persoalan, kesulitan, penderitaan tidak akan hilang dari kehidupan orang percaya. Tetapi kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, memberi jalan keluar, memberikan hikmat, pemahaman, dan pengertian, sehingga kita bisa melewati setiap kesulitan yang ada. Itulah fungsi Roh Kudus yang akan menuntun kita. Dan setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus pasti sudah disertai oleh Roh Kudus. Kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kita tidak membuka hati, tidak mengizinkan roh itu untuk menuntun kita. Kita masih mengedepankan pikiran kita, keinginan kita, kemauan kita. Tetapi suara itu masih ada. Suara Roh Kudus akan tetap mengikuti kita. Asahlah kepekaanmu, sensitivitasmu untuk mendengar suara roh itu. Dia akan menuntun, dia akan membimbing, dia akan membuka jalan di setiap kesulitan kita yang ada. Sukacita besar akan mengikuti kita. Duka dan juga sakit penyakit, roh itu akan menghibur kita, menguatkan kita, memotivasi kita, dan menyemangati kita, sehingga kita bisa melewatinya di dalam iman yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, buka hatimu, izinkan Roh Kudus menuntunmu, membimbingmu, sehingga engkau akan hidup di dalam kebenaran, yaitu di dalam ajaran dan firman Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mau untuk dipenuhi oleh Roh-Mu, untuk memimpin dan menuntun kami melewati setiap peristiwa-peristiwa kehidupan ini.
secara istimewa pada hari-hari ini kami mengalami banyak hal. Tuhan, tolonglah melalui Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami jalan keluar, hikmat, dan juga sekeliling kami, pemerintah kami, supaya kami bersama-sama, bahu-membahu, untuk melewati situasi sulit ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Roh-Mu akan tak berkarya menuntun kami ke arah yang lebih baik. Terpuji Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.